Halo, kali ini kita bertemu di seri terbaru dari NUSS Academy, Bimbingan Skripsi. Serial ini merupakan kelanjutan dari seri pengantar metode penelitian yang membahas secara lebih teknis penyusunan penelitian kuantitatif pada masing-masing konsentrasi di rumpun ilmu manajemen. Dari A sampai Z-nya dari bab 1 sampai bab 5, sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah tugas akhir. Seri bimbingan skripsi pertama ini kami awali dari konsentrasi manajemen keuangan. Kita ulas sedikit untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi bahasan atau topik utama dalam penelitian manajemen keuangan. Kita mulai dari dasar pemikiran, diawali dari filosofi yang latar belakangi berdirinya sebuah organisasi bisnis. Kita ambil salah satu contohnya Salvatore's Theory of the Firm dari Dominic Salvatore, yang menyatakan bahwa tujuan berdirinya sebuah organisasi bisnis adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dasar pemikiran ini hingga kini masih banyak dipakai oleh para ekonom liberalis dan kapitalis yang cenderung ortodoks. Walaupun pada perkembangannya, dasar pemikiran ini juga banyak mendapat tentangan dari para ekonom yang lebih mengedepankan sosial atau public ethics, ada green economy, dan lain sebagainya, di mana ada part of social contribution dari suatu organisasi bisnis terhadap society, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif. Terlepas dari dasar pemikiran latar belakang berdirinya sebuah organisasi bisnis, dalam hal ini ilmu manajemen keuangan berperan penting sebagai guideline, pedoman, atau koridor bagi pihak internal manajemen, khususnya manajemen keuangan dalam mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri, selain untuk meningkatkan kemakmuran para pemilik yang terefleksikan melalui peningkatan nilai perusahaan, juga untuk meningkatkan stabilitas, sustainabilitas, dan mengelola risiko-risiko finansial yang mungkin terjadi di masa mendatang. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut, kita dapat menggali apa yang menjadi topik atau permasalahan utama dalam penelitian kita. Secara lengkapnya, sudah kita bahas di seri pengantar metode penelitian yang linknya nanti kami sertakan di atas. Setelah menemukan topik yang akan kita angkat, menyusun teorema penelitian, serta menyusun tabel state of the art yang berisikan gap dari penelitian-penelitian terdahulu, serta bahasan yang akan kita ajukan, proses pertama yang kita kerjakan adalah menyusun pendahuluan penelitian. Kita mulai dari penyusunan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian dalam penelitian kuantitatif dengan tujuan eksplanatif disusun secara induktif, di mana ide pokok penelitian disampaikan pada bagian akhir yang berupa judul penelitian. Rangkaian penulisan latar belakang ini kita awali dari penjelasan fenomena secara umum, misalnya mengenai perkembangan dunia, kemajuan zaman, kondisi sosial, perekonomian, keuangan, kondisi pasar modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat kita hubungkan dengan membahas fenomena pada lokus penelitian yang akan kita angkat. Kemudian kita lanjutkan dengan menyampaikan kaidah normatif dalam memandang permasalahan tersebut. Hal ini dapat berupa dasar-dasar pemikiran filosofis, peraturan-peraturan yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya yang menunjang. Setelah dasar pemikiran disampaikan, kita selanjutnya harus menunjukkan fenomena berupa data-data empiris yang menunjukkan permasalahan tersebut. Tentunya data yang kita maksud disampaikan dalam bentuk-bentuk kuantitatif beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Pendeskripsian data empiris ini kita awali dengan menunjukkan kondisi pada variabel konsekuen atau variabel akibat yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data empiris pada masing-masing variabel antecedennya. Apabila dalam penelitian kita menggunakan variabel intervening atau variabel mediasi,
maka kondisi empiris dari variabel tersebut disampaikan terlebih dahulu sebelum membahas masalah variabel anteseden. Jangan lupa, bagian yang terpenting dalam mengkorelasikan variabel anteseden dengan variabel konsekuennya adalah penelitian-penelitian relevan yang menyatakan adanya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Secara singkat, bagian ini merupakan bentuk naratif atau deskripsi dari tabel state of the art yang telah kalian susun sebelumnya di awal mengajukan rancangan penelitian. Di bagian ini kita akan menjelaskan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, mengkaji keterbatasan, gap atau celah dalam penelitian-penelitian tersebut, termasuk limitasinya, dan bagian mana yang kita duga menjadi novum dalam penelitian yang kita susun. Terakhir, setelah kita menyampaikan seluruh hal tersebut dari dasar pemikiran filosofis atau normatif, penyampaian fenomena-fenomena data empiris dalam permasalahan penelitian, serta pendeskripsian penelitian-penelitian terkait, susunan latar belakang ini kita tutup dengan statement bahasan penelitian yang merupakan judul dari penelitian kita. Pada bagian identifikasi masalah, kita uraikan permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin muncul berdasarkan tema atau topik penelitian yang kita angkat. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian yang lebih membahas secara general, pada bagian identifikasi masalah, kita uraikan permasalahan yang mungkin muncul satu persatu. Dari hal yang sifatnya general menuju kepada permasalahan yang lebih spesifik. Kita ambil contoh untuk permasalahan general, misalnya kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak stabil, tingkat literasi keuangan yang cenderung belum optimal, kondisi pasar modal yang cenderung fluktuatif, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk identifikasi masalah yang lebih spesifik, misalnya kondisi variabel konsekuen dan variabel-variabel anteseden yang cenderung tidak stabil, belum optimal, dan lain sebagainya. Yang perlu menjadi catatan penting dalam penulisan identifikasi masalah ini, gunakan narasi dan diksi yang menyatakan sebuah permasalahan. Jangan menggunakan narasi atau diksi yang berkesan seperti penarikan kesimpulan dari sebuah fenomena. Kita lanjutkan pada pembatasan masalah penelitian. Setelah kita identifikasi beberapa hal yang dapat muncul sebagai permasalahan dalam topik penelitian, selanjutnya dapat dibatasi pembahasan masalah supaya lebih fokus dengan beberapa alasan. Pada bagian ini kita kemukakan alasan-alasan yang rasional dan logis menyangkut batasan-batasan dalam penelitian kita. Hal ini dilakukan supaya penelitian tidak melebar, namun terfokus secara mendalam pada permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu seluruh variabel yang kita teliti, termasuk dengan skup bahasan penelitian, misalnya apabila kita menggunakan sampel penelitian. Di bagian ini kita akan mendeskripsikan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian. Setelah dibatasi dengan asumsi-asumsi logis yang telah kita kemukakan dalam batasan penelitian. Untuk perumusan masalah kuantitatif asosiatif, rumusan masalah ini kita bagi ke dalam dua bagian utama, yaitu rumusan masalah deskriptif dan rumusan masalah verifikatif. Dalam rumusan masalah deskriptif, kita akan mendeskripsikan gambaran kondisi dari masing-masing variabel penelitian. Narasinya kurang lebih seperti ini. Bagaimana kondisi variabel anteseden pertama di lokus penelitian. Bagaimana kondisi variabel anteseden kedua di lokus penelitian. Dan begitu pun seterusnya sampai bagaimana kondisi variabel konsekuen di lokus penelitian. Selanjutnya untuk rumusan masalah verifikatif, pada bagian ini kita akan merumuskan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel anteseden terhadap variabel konsekuennya, baik secara parsial maupun secara simultan. Kurang lebih dapat kita narasikan sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh variabel anteseden pertama terhadap variabel konsekuen di lokus penelitian? Seberapa besar pengaruh variabel anteseden kedua terhadap variabel konsekuen di lokus penelitian? Dan begitu pun selanjutnya, sampai seberapa besar pengaruh variabel anteseden pertama dan kedua secara simultan terhadap variabel konsekuen di lokus penelitian. Bagian ini adalah di mana kita menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian.
Secara sederhana, tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah kita sampaikan, baik rumusan masalah deskriptif maupun rumusan masalah verifikatif. Tujuan yang dimaksud diantaranya yaitu untuk mengetahui, menganalisis kondisi variabel unresident dan konsekuen, serta pengaruhnya baik secara parsial maupun simultan. Jumlah item dari tujuan penelitian harus sama dengan jumlah item dari rumusan masalah. Jumlah ini pun nantinya juga harus konsisten dengan jumlah pembahasan masalah dan jumlah kesimpulan, maupun jumlah saran yang akan kita tulis di bab-bab berikutnya. Karya ilmiah berupa penelitian yang kita susun tentunya memiliki guna atau manfaat. Kegunaan tersebut kita bagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis penelitian yang diantaranya dapat mendukung penelitian-penelitian yang relevan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mendapatkan novelty penelitian. Serta kegunaan praktis penelitian yang diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi lokus penelitian, stakeholders yang terkait, serta implementasinya lebih lanjut dalam suatu kebijakan organisasi. The most important step in quantitative financial research model is collecting the financial report data. Kalian bisa izin minta data laporan keuangan itu ke perusahaan yang bersangkutan, mengambil data laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia atau lembaga terkait, lalu menghitung rasionya satu persatu. Atau ada nggak sih cara yang lebih mudah dan cepat? Nah, sampai jumpa di bahasan selanjutnya di No SKS Academy seri bimbingan skripsi keuangan.